Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sonnya luar biasa, sesuai dengan ketua DKM, luar biasa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Shah Alam, jangan lupa beli daun salam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya masih banyak yang belum makan malam. Agak-agak ngantuk ya. Insya Allah ke depan kurang lebih 30 menit. Tapi kalau ditengok agak sedikit sudah banyak yang tenang, sudah nunduk semua. Selesaikan 15 menit Pak Ustaz. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala niyamihi fi hadha syahri syahrin azimin alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amrana bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati sahabat kami sama-sama di Persatuan Mubaligh Batam, Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Allama, Al-Syekh Kiai Haji Khairus Salim. Sehat selalu Pak Kiai. Kalau saya sering dibilang Pak Kiai, kalau saya tak mau Pak Kiai Nuruddin, tak mau saya Pak. Karena kalau saya ini kan saya ini orang Madura. Orang Madura itu syarat dipanggil Kiai, pertama syaratnya punya pondok pesantren besar. Yang kedua, istrinya 2 Pak. Saya masih 1. Masya Allah tuh. Jangan gitu loh Bu Ketua. Dia kadang, mohon maaf Pak, saya jangan panggil Pak Kiai. Kenapa Ustaz? Istri masih 1 sebenarnya. Kalau di Madura itu kalau dipanggil Kiai, istrinya bisa minimal 2. Tapi insya Allah mudah-mudahan suami di sini setia dengan istri 1. Amin ya rabbal alamin. Senang ibu-ibu. Yang sama-sama kita hormati sahabat kami juga Ibu Ketua, Ibu Yatni, sehat selalu Ibu dengan jamaah Majlis Taklim Riyadul Jannah, Raudatul Jannah, Riyadul Jannah apa Raudatul Jannah? Raudatul Jannah. Habis Ibu baru sekali ngundang saya di sini untuk pengajian Muharram ini. Bapak-bapak, para habaib, para kiai, para asatid, para ibu-ibu, tak bisa sebutkan satu persatu, kepala suku, kepala pimpinan, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, orang tua kami, para sesepuh kami di sini. Insya Allah yang hadir semuanya, saya tak sebutkan namanya karena saya tak hafal. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, kullu amrin dibadin la yubda'u fihi bi bismillah walhamdulillah fahuwa abtar ayaqta. Setiap sesuatu, perbuatan, amalan, kebaikan, kegiatan apapun bentuknya, kalau tidak diawali dengan bismillah atau alhamdulillah, maka tertolak, tak ada pahala sama sekali. Maka kita bersama-sama, karena biar enggak senyap-senyap, kita berzikir sedikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi juga, setiap kegiatan, perbuatan, amalan apapun itu, kalau tidak dibacakan solawat kepadaku ala antani najifah, maka pertemuan itu, kegiatan itu baunya seperti bau bangkai. Maka kita tidak pengen pertemuan kita ini tercium seperti bau bangkai. Kita bersolawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya tadi dari rumah tuh berpikir, biasa acara Muharram Maulid Nabi itu tidak dikasih tempat duduk sama meja, rupanya seperti kajian. Jadi harus saya begini juga, harus serius juga ini. Ibu-ibu juga serius. Biasa kan kalau saya diundang itu kan ramai anak-anak, saya berdiri. Rupanya alhamdulillah di sini lebih memuliakan karena saya dari pagi nggak berhenti, Bu. Di pagi tadi kajian fikih, siangnya ada akikah, sorenya pun kajian fikih lagi. Itu pun di Bengkong semua. Sampai ke sini sore tadi di Darul Muttaqin berlian. Alhamdulillah berjumpa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, ibu-ibu, bapak-bapak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dikupas secara singkat oleh Kiai Khairus Saleh bahwa 1 Muharram ini tidak lepas kaitannya dengan perjalanan hijrah Nabi. Sesuai dengan tema pun hijrah dan takwa. Ada peradaban yang dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umat Islam yang cinta dengan Nabi, kita mesti tahu dulu kapan terjadi kalender Islam itu. Apakah ketika Nabi Muhammad di Mekah atau di Madinah? Ternyata sejarah sudah menyampaikan 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah belum ada kalender. Itulah kenapa Nabi Muhammad lahir namanya tahun apa, Bu? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena saat Nabi lahir datanglah Raja Abraha membawa gajah besar ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata turunlah ayat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Diutus oleh Allah untuk membunuh, menghancurkan pasukan gajah itu, tayran ababil. Burung ababil namanya. Tarmihim bihajaratin min sijil. Mereka membawa batu bihajarah min sijil, dari neraka sijil. Di mana ketika sudah sampai ke tubuh orang-orang prajurit dari Abraha itu, ka'asfim ma'kul, ketika kena batu dari sijil, badannya mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan, bolong. Daun yang dimakan ulat itu kan bolong-bolong, Bu. Ibu pernah kan zamannya Covid itu ada bunga yang bolong-bolong. Bunga apa, Bu, namanya? Iya, saya tak ingin menyampaikan diksi itu, biar ibu sendiri yang itu kan ada bunga kan, bunga bolong-bolong, seperti itu badan mereka itu. Semakin bolong maka semakin mahal itu bunganya dulu. Tapi sekarang sudah nggak ini lagi. Memang Indonesia ini agak latah. Kalau lagi musim bunga mahal bunga semua. Sekarang lagi musimnya menyala, abangku. Jadi ketika saat itu lahir Nabi, karena tidak ada kalender dikondisikan, disebut dengan tahun gajah. Nabi ketika meninggal Abu Thalib, meninggal Siti Khadijah, Nabi mengalami kesedihan. Maka saat itu juga disebut dengan Amul Huzni, tahun sedih. Dulu saya punya kawan masuk pondok pesantren, daftar. Ditanya sama Ustaz, bulan berapa lahir? 7. Tanggalnya tanggal 2. Tahunnya? Itulah Pak Ustaz tahun. Tak tahu. Kok bisa tak tahu sama tahun? Dulu kata mama saya lahir pas kebetulan di belakang rumah pohon kelapa disambar petir, Pak Ustaz. Jadi apa tahun petir, Pak Ustaz? Kata mama saya. Jadi kalau ada orang masih pakai tahun-tahun seperti ini masih berada di zaman-zaman sebelum hijrah Nabi. Tahun-tahun. Jadi itu seperti itu dikondisikan. Jadi 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah belum ada kalender. Hijrah Nabi ke Madinah 10 tahun Nabi di situ belum ada kalender. Meninggal Nabi diganti Abu Bakar 2 tahun menjabat, belum ada kalender. Sampailah kepada Khalifah Sayyidina Umar, 4 tahun beliau menjabat, barulah Abu Musa Al-Asy'ari, gubernur di Madinah waktu itu, ya Umar, kita kalau nggak bikin kalender malu sama bangsa Romawi.
Kita malu bangsa sama Rum. Mereka sudah punya kalender. Kalendernya apa, Bu? Masehi. Makanya sekarang tahun berapa, Bu? 2024. Dan di Indonesia lebih familiar tahun Masehi. Dari saking familiarnya, dari saking populernya, tahun Masehi ini bisa menjadi nama dari anak. Kebetulan anaknya lahir September. Siapa namanya? Septian, Pak Ustadz. Lahir apa? September. Siapa nama perempuan, Pak Ustadz? Namanya siapa? Aprilia Manganang. Bukan. Aprilia Manganang tentara itu. Dikasih, kenapa? Lahir bulan April. Saya nih kalau ikut mama saya, seandainya mama saya ikut dengan tahun Masehi, saya lahir saya bulan Mei lahirnya. Maka bisa disebut dengan namanya maybe yes, maybe no. Tapi tidak. Emak saya mengasih nama saya Nuruddin, Nur Cahaya Agama. Nur Cahaya, Din Agama. Jadi bercahaya. Kadang-kadang bercahaya saya mukanya. Sombong kali Pak Ustaz. Januari. Lahir Januari dikasih nama Januari ini. Padahal Januari, ibu silahkan yang punya HP ketik di Google. Apa Januari? Nama patung di Roma. Di Yunani nama patung Januari ini bermuka dua. Mukanya ngadep sini, di sini juga ada muka. Makanya ibu kalau punya kawan bermuka dua, panggil saja. Ibu yang bilang, bukan saya. Yang pula Ustadz salah. Jadi kalau ibu, makanya hati-hati kasih nama. Karena Januari nama patung itu. Kalau tak percaya silahkan ketik di Google. Itu patung Januari, patung bermuka dua. Jadi kalender Masehi waktu itu, maka ditulislah oleh Abu Musa al-Ash'ari, oke, kita tetapkan. Tapi Sayyidina Umar tidak sombong. Sayyidina Umar meskipun beliau punya titel radhiyallahu anhu, diridhoi Allah, dijamin masuk surga, khalifah, presiden, tapi dia tidak sombong. Dikumpulkanlah para pejabat, dikumpulkanlah para sahabat-sahabat, kita hari ini menentukan kalender Islam. Jadi anak-anak biar tahu gimana cikal bakal kalender Islam itu ditentukan. Ada yang usul di rapat itu. Mestinya kalender Islam dimulai tanggal pertama, bulan pertama sejak Nabi lahir. Oh, tak setuju. Karena waktu Nabi Muhammad lahir, orang-orang masih jahiliyah. Orang-orang masih banyak yang menguburkan bayi perempuannya hidup-hidup. Masih banyak pemerkosaan, masih banyak begal, masih banyak pencurian. Tidak bisa. Oh, kalau begitu ketika Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Oh, tidak. Ketika wahyu turun, orang Mekah pun masih jahiliyah, masih belum ada beriman. Ketika Iqra pertama kali turun, itu hanya sekedar Nabi Muhammad dengan keluarganya saja yang beriman. Tak cocok. Oh, kalau begitu ketika Nabi Muhammad meninggal, wafat, kita mulai dari Nabi Muhammad meninggal, dihitunglah di situ kalender Islam. Tak. Karena kalau dihitung ketika Nabi Muhammad meninggal, maka setiap perayaan tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam, semua akan sedih. Jadi nanti pengajian kita ini kalau dimulai dari Nabi meninggal, mari kita bersama-sama berbelasungkawa. Karena hari ini adalah hari di mana Rasulullah meninggal. Oh, tak mungkinlah tahun baru harus senang. Sebagaimana orang merayakan Masehi 1 Januari, oh bakar ayam, bakar ikan. Kita mestinya juga begitu, jangan kalah. Tapi niatkan bakar-bakar ayam sama ikan, sedekah sama tetangga. Idza dhabaghta marakatan fa'akthir ma'aha wasta'jironaka. Ketika engkau masak, maka perhatikan tetanggamu, banyakilah kuahnya. Ada hadisnya, kasih ke tetangga. Karena kalau kasih ke tetangga ini kan bisa cair. Selama ini kami berantem sama tetangga gara-gara parit Pak Ustadz, gara-gara parkir Pak Ustadz, gara-gara talang air Pak Ustadz. Tak teguran kami Ustadz. Tapi ketika ibu bikinkan gulai kambing, bikinkan rendang 1 mangkok, diantar ke tetangga, alhamdulillah. Ternyata tetangga selama ini nggak sakit sama saya, nggak marah sama saya. Ini buktinya, ngasih rendang. Besoknya ibu sibuk bales. Itulah salah satunya. Jadi dimulai dari kapan? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Sayyidina Umar. Terima kasih Ustaz. Ustaz masih single, tadi sempat ngobrol. Carikan Bu. Jadi kata Sayyidina Umar, kita harus tetapkan kalender ini dimulai dari hijrah. Kenapa? Why? What is the reason? Dari hijrah. Kenapa? Why? Inal haqqi wal batil fa'arikhu biha, kata Sayyidina Umar. Kita tentukan kalender Islam ini pertama kali dari hijrah. Kenapa? Karena hijrah
bisa menentukan bainal haqqi wal batil, di antara yang hak benar dan batil yang salah. Kita bisa tahu, kata Sayyidina Umar, dulu orang tuh nampak Islam tuh yang benar-benar Islam ketika orang hijrah ini nampak, ketika bersama dengan Nabi ada yang pura-pura hijrah tapi niatnya bukan betul-betul hijrah, seperti yang disampaikan oleh Kiai Harus Saleh tadi, bahwa hijrah itu bukan sekedar hanya berpindah tempat saja, tapi mengubah semua perilaku, sifat-sifat kita. Jadi kata Sayyidina Umar, ketika hijrah itulah nampak, Nabi pun tahu semua. Kenapa? Karena waktu hijrah itu orang semuanya tidak murni karena ingin menegakkan Islam. Ada yang pengen hanya sekedar ikut Nabi karena ada jodohnya di situ, Ummu Qais di situ. Jadi, kamu kenapa hijrah? Itu kebetulan Pak Ustaz, si Neng di Madinah itu nanti udah siap untuk nikah saya, Pak Ustaz. Kenapa kamu hijrah ke Madinah ikut Nabi? Karena saya mau berdagang, Pak Ustaz. Kebetulan di Madinah tak ada barang-barang second, Pak Ustaz. Saya mau jual barang second, Pak Ustaz. Misalkan begitu. Jadi bermacam-macam orang, sama dengan kita. Kita ini maknanya apa? Hijrahnya seperti apa kita? Berubahnya seperti apa? Kata ulama, ada yang mengatakan Sayyidina Umar, "Man kana yaumu khairun min amsihi fa huwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, sungguh dia orang beruntung. Tetapi man kana yaumu mithla amsihi fa huwa maghbunun. Tapi kalau ada orang hari ini di tahun 1446 sama saja, amalnya sama, duhanya sama, tahajudnya sama, sedekahnya pun sama, tak naik-naik 1000 saja terus. Dari 1445 1000, 446 1000 juga. Maka misla amsihi masih sama, mau bunuh, sungguh dia merugi. Tapi yang lebih parah lagi, mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Tapi siapa yang 446 hari ini lebih buruk pekerjaannya, amal ibadahnya lebih buruk daripada yang kemarin, sungguh dia orang yang dilaknat. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini bukan hadis. Ini ada yang mengatakan Sayyidina Umar, ada yang mengatakan Sayyidina Ali. Memang bermacam-macam. Tapi kalau saya menemu di kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani ada di situ. Jadi apa maknanya? Kita ini hijrah bukan hanya sekedar intikal. Karena ada orang pindah namanya intikal. Dia berpindah tempat saja. Dulu Pak Ustadz di Jawa, saya rumahnya jauh dari masjid. Tapi ketika pindah ke Batam, kebetulan di Tiban Raya, dekat Pak Ustadz. Tapi bukan hanya sekedar dekat, bukan hanya jarak rumahnya dekat dengan masjid, tidak. Bisa saja orang dulu di Jawa dekat dengan masjid, sampai ke sini jauh dari masjid, tapi dia sudah berubah. Subuh jam 5, jam 3 sudah datang ke masjid. Duhur jam 12, dia sudah datang jam 11 iktikaf. Dulu tak pernah duha, dia sudah duha. Dulu tak pernah tahajud, dia tahajud. Dulu tak pernah sedekah, dia sedekah. Dulu sedekahnya 1000, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang sudah naik Pak Ustadz. Berapa? 1500 Pak Ustadz. Enggak masalah naik 500, yang penting ada perubahan. Itu maknanya hijrah. Man hajarah manahallahu anhu. Siapa yang hijrah itu adalah dia hijrah dari berubah, mencegah ke sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad, karena sudah ditentukan kalender Islam dari hijrah, tentu kita ambil makna dari proses hijrahnya Nabi. Pertanyaannya, what is the question? Kenapa Nabi Muhammad ini hijrah ke Mekah? Sesuai dengan Kiai Haji Syarif. Saya meneruskan aja dari beliau. Saya tak terusan, tak enak pula. Kata beliau, diperintah oleh Allah. Lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Hari Kamis pagi, Abu Jahal, Abu Lahab in the gang kumpul di convention hall, pertemuan, meeting. Kenapa meeting? Karena Muhammad sudah tidak ada, istrinya Siti Khadijah. Muhammad sudah meninggal Abu Thalib, dia sudah tak punya kekuatan. Saat Amul Husni, saat Abu Thalib meninggal, saat Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad diembargo. Embargo itu apa Pak Ustadz? Gak usah tinggi-tinggi lah Pak Ustadz. Di embargo itu Nabi Muhammad jangankan bergerak keluar. Misalkan ada warung, ke warung tak boleh belanja. Nabi Muhammad dicekal, tak boleh belanja, tak boleh ada yang ngasih makanan ke Muhammad. Dicekal, sedih Nabi Muhammad. Maka saat itu, ini waktu yang tepat kita singkirkan Muhammad. Dikumpulkanlah semua geng-geng Abu Lahab dan Abu Jahal di satu forum. Bagaimana cara menyingkir Muhammad? Ada yang bilang, kita singkirkan Muhammad dengan cara Muhammad dikurung, ditaruh di kandang, lalu kita tempatkan di samping Ka'bah. Biarkan dia lapar.
Biarkan dia haus, mati dia di situ. Oh, tak bisa. Kata yang lain, jangan sampai Muhammad dijemur di situ mati, datang semua orang Quraisy, mati kita. Karena Nabi Muhammad keturunan bangsawan, keturunan Quraisy. Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Nadhr bin Ilyas bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Di atasnya 7, ada yang bilang 7, 8. Ka'ab ini adalah orang yang membuka kota Mekah. Jadi dia salah satu keturunan dari Ka'ab. Muhammad ini adalah pembesar di sini. Hati-hati. Kalau kita singkirkan terang-terangan Muhammad, kita mati juga. Jadi gimana? Oh, kalau begitu kita sekap Muhammad, masukkan ke karun, kita bawa ke jembatan Nambarela. Ceceknya begitu kalau di sini. Kita buang ke jurang. Oh, tak bisa. Kalau dibuang ke jurang seperti Yusuf, nanti Muhammad akan ketahuan, dagingnya membusuk, pasti akan tercium. Mati kita sama orang-orang Quraisy. Jadi gimana? Akhirnya Abu Jahal mikir. Memang Abu Jahal ini ada aja wataknya, karakternya ini ada aja ide. Caranya kita utus semua pemuda setiap kelurahan. Eceknya begitu, Bu. Ya, istilahnya begini. Setiap kelurahan di Batam nih kita usulkan satu pemuda satu kelurahan. Kelurahan Tiban Lama, kelurahan Tiban Baru, kelurahan Tanjung Pinggir, Patam Lestari. Kita utus satu orang pemuda yang gagah, yang bisa main pedang. Gimana caranya? Kumpulkan itu. Nanti malam, kan hari Kamis, nanti malam kita sekap Muhammad. Setuju, sepakat, ketok palu. Selesai sore hari Kamis. Ternyata dari pagi sampai ke Kamis sore, percakapan mereka sudah disadap. Jadi jangan dikira zaman Nabi tak ada CCTV. Ada CCTV-nya. Siapa yang nyadap Pak Ustadz? Malaikat Jibril. Lalu kemudian selesai mereka rapat, datang Malaikat Jibril ke Nabi, Muhammad, malam ini kamu harus pergi hijrah. Kenapa? Karena kamu sedang diincar nyawanya, kamu akan dibunuh. Oh siap, terima kasih Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad dipikirkan setelah itu apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Bukan memikirkan mau pamit sama anak, sama istri, sama ponakan. Yang dipikirkan di kepala Nabi Muhammad adalah Abu Bakar Siddiq. Apa maknanya, Bu? Bestie. Pentingnya di dunia ini kita punya bestie, teman yang benar-benar teman, suka dan duka. Sekarang banyak teman merapat ke kita karena kita tuh banyak duit. Kalau kita sudah kena banyak hutang, tak kenal sama kita. Apalagi kena tangkap polisi. Itu kawan, enggak, bukan teman saya, Pak Ustaz. Dulu waktu ngopi, itu kebetulan ngopi, Pak Ustaz. Padahal tiap malam ngopi. Sekali ditangkap sama polisi, tak ngaku dia. Nah, maka ini pentingnya kita punya sahabat di dunia dan akhirat. Silahkan ibu pilih, bapak silahkan. Siapa kira-kira yang betul jadi. Setelah itu datang Nabi Muhammad ke Abu Bakar. Abu Bakar, nanti malam kita pergi, kita berangkat. Nah, Abu Bakar tidak pernah tanya, kemana ya Rasulullah? Mau ngapain ya Rasulullah? Tidak, siap ya Rasulullah. Itu baru teman. Jadi kalau bapak, ibu punya kawan, diajak ngopi, tapi masih banyak pertanyaan, itu bukan teman sejati. Kita berangkatnya kemana? Ke Tiban Center. Ngapain? Ngopi. Ngopi apa? Di mana? Di sana. Ngapain sih? Ada. Kalau masih banyak pertanyaan, berarti bukan teman sejati. Teman sejati ini bisa bantu aku, ikut aku. Siap. Gitu, itu baru teman. Ini buktinya. Nabi Muhammad punya bestie Abu Bakar. Siapkan packing bajumu, di packing baju Sayyidina Abu Bakar. Selesai. Oke, kita pulang. Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Isya tidur Nabi Muhammad. Kenapa? Nanti tahajud bangun untuk berdoa. Itu pentingnya sunnahnya apa? Setelah Isya kita sunnahnya tidur. Kalau tidak ada kajian, tidak ada kegiatan apapun, gotong royong. Ini kalau orang Batam, bukan di sini, orang Batam agak jauh di sana. Habis Isya bukan tidur, Pak, keliling cari cilok, cireng, kerak telur. Belum lagi kalau ada apa tuh? Balon, cari sampai Google Front. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Nabi Muhammad itu sunnahnya setelah Isya tidur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad setiap malam jam 1, jam 12 itu bangun sudah sampai subuh. Kalau kita tidurnya dari jam 12, itu pun kadang kebablasan. Bukan kita, orang-orang lain sana. Karena kata dokter, Pak Ustaz, tidur harus 8 jam Pak Ustaz. Tak sehat nanti kita katanya. Nabi Muhammad bangun tengah malam, berdoa kepada Allah, tahajud. Apa maknanya? Meskipun Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga, orang yang paling mulia, beliau tidak pernah sombong. Bukankah apa tak bisa Nabi Muhammad diangkat oleh Allah dari Mekah sampai ke Madinah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa.
Apa yang tak bisa sama Allah? Tapi kenapa Allah biarkan Nabi Muhammad berproses? Ini maknanya orang sukses bukan semudah membalikan telapak tangan. Sukses harus ada proses. Nabi Muhammad dibiarkan oleh Allah Nabi Muhammad itu bekerja sendiri dengan caranya bagaimana dia hijrah. Sedangkan Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj bisa, apalagi cuma Mekah Madinah yang jaraknya kata beliau lebih dari 5.000 km. Bukan tak bisa Allah, tapi Allah biarkan Muhammad itu apa? Umatnya biar belajar kepada Nabi Muhammad. Orang hijrah, orang mau berubah dunia, orang mau berdakwah, ingin berkembang, ingin besar Islam, tidak segampang. Kalau ingin kita surga Firdaus, bukan hanya sekedar kita berdoa kecil-kecilan. Seberapa banyak tahajudmu, seberapa banyak sedekahmu. Kalau cuma sedekah 100.000 seumur hidup, mana mungkin kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi. Setiap seseorang akan bernaung di sedekahnya. Kalau selama hidup kita sedekah 300.000 kita beli triplek. Satu triplek itulah yang melindungi kita di padang mahsyar. Tapi kalau kita dalam hidupnya 50 juta bikin apa Pak Ustaz? Bikin dapur bisa Pak Ustaz. Maka seperti dapur dicor nanti. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung dengan sedekahnya. Seberapa banyak sedekah kita? Alhamdulillah, orang-orang Tiban Raya sudah membuktikan masjidnya luar biasa. Mic-nya pun wow, amazing. Nah, jadi Nabi Muhammad ini ketika sudah berangkat, keluar Nabi Muhammad, pemuda-pemuda di luar itu sudah menunggu dengan pedangnya. Tapi Nabi Muhammad keluar tak nampak. Ternyata yang terjadi, mukjizat terjadi. Turunlah ayat surat Yasin ayat 9. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di depan orang-orang pemuda itu yang ingin membunuh Muhammad sadda, ada tembok. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka pun tembok. Sehingga Nabi keluar dari rumahnya tak nampak sama mereka. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka ditutupi mata mereka oleh Allah. Mereka tidak bisa melihat. Ini mukjizat untuk Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan pemuda itu kena pukau, kena hipnotis. Tapi jangan dipakai sama ibu. Sama ibu dipakai Yasin ayat 9 untuk mengelabui polisi. Tak pakai helm ibu. Sampai di simpang Madani, nampak polisi. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum. Ditekelah sama polisi. Aku dah hafal itu kan. Ini tak mempan kalau kita baca. Itu ayat mempan untuk Nabi Muhammad saja. Jadi kalau ditanya, kok bisa lolos Nabi Muhammad dari rumahnya sementara di luar sudah ada orang pedang membunuhnya? Karena turunlah mukjizat itu. Itulah hebatnya. Kenapa kok bisa turun mukjizat itu? Nabi Muhammad doanya sudah didengar oleh Allah. Maksudnya apa? Setiap apapun yang kita minta diijabah oleh Allah, bukan hanya serta-merta dengan hanya berharap saja, tapi tergantung kekuatan doa kita. Maka bangun tengah malam, ibu-ibu terutama, kita yang bapak-bapak masih sehat, jangan hanya biarkan kita bangun tengah malam hanya sekedar kita pipis jam 2, jam 3. Orang kalau nonton bola nanti malam apa? Australia sama Indonesia. Bangun kita. Oh, siapkan kacang, siapkan kopi. Bukan di sini. Di mana Pak Ustaz? Di sinetron. Kalau di sini bangun semua tahajud setiap malam. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai kita biarkan mata bangun tengah malam hanya pengen pipis, tapi tak sempat kita ambil wudhu, tak sempat, berat sekali. Itulah cobaan kita. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, azab yang paling besar kepada umat Nabi Muhammad dibangunkan tengah malam tapi tak sempat ambil air wudhu. Maka dicek siangnya mungkin terlalu layar kepada Allah sehingga malamnya malas untuk bangun. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, dimampukan untuk terus sholat malam. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah dibahas wasallul lail wan nasu niyam. Sholatlah tengah malam ketika orang pada tidur semua, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita masuk surga dengan selamat. Maka setelah itu sampailah keluar Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Di mana Nabi Muhammad sembunyi? Di Gua Sur. Di Mekah itu banyak Pak. Gunung-gunung itu sama seperti semuanya. Cuma yang terkenal dan karomah itu 3 saja. Jabal Thur, Jabal Nur, Jabal Rahmah. Padahal gunung itu banyak yang lebih tinggi, tapi yang terkenal cuma 3. Jabal Thur, Jabal Nur, Jabal Rahmah. Jabal Thur itu sekitar 1.200 meter. Kalau kemarin saya bawa jemaah, saya tak sempat jemaah yang bisa naik ke atas. PT Andalus Al-Haramain. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau umrah bareng saya. Promosi mula Pak Ustaz. Jadi Jabal Sur itu 1.200 meter. Jabal Sur namanya, di situ ada Gua Sur. Itulah tempat Nabi bersembunyi. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu.
2 hari 3 malam. Yang kedua namanya Jabal Nur. Apa itu Jabal Nur Pak Ustadz? Di situ ada gua Hira. Turunnya ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga Jabal Rahmah di padang Arafah. Kalau wukuf di Arafah kita tahu bukit kasih sayang. Banyak orang nulis di situ biar berjodoh. Itu tempat pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi yang keramat, yang karomah itu 3 saja. Yang lain cuma gunung aja, tak ada gunanya itu. Tapi yang 3 ini punya sejarah masing-masing. Maka sembunyi Nabi Muhammad di situ, di Jabal Sur itu 3 malam. Pertanyaannya lagi, Nabi Muhammad makan apa dengan Sayyidina Abu Bakar? Ini penting harus disampaikan. Emang Nabi Muhammad itu langsung turun dari langit roti gandum? Enggak, Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Beliau juga bisa luka giginya, beliau juga bisa luka pelipisnya ketika ke Taif dilempar batu. Beliau juga kakinya juga berdarah ketika dia nginjak tulang belulang di Taif. Manusia biasa seperti kita, cuma punya kualitas tinggi di sisi Allah SWT. Maka Nabi Muhammad nih makan seperti biasa gandum. Siapa yang nganter? Nabi Muhammad tak bawa gas, tak bawa kompor, tak bawa kardus Indomie goreng, tak ada. Tapi siapa yang nganter? Namanya Asma. Apa yang nganter? Nabi Muhammad tak bawa gas, tak bawa kompor, tak bawa kardus Indomie goreng, tak ada. Tapi siapa yang nganter? Namanya Asma binti Abu Bakar. Ini adalah kakak dari Siti Aisyah. Dibawa seorang perempuan merayap dia. Bayangkan, saya aja tak mampu. Siapa yang nganter? Namanya Asma binti Abu Bakar. Ini adalah kakak dari Siti Aisyah. Dibawa seorang perempuan merayap dia. Bayangkan, saya aja tak mampu. Siapa yang nganter? Namanya Asma binti Abu Bakar. Ini adalah kakak dari Siti Aisyah. Dibawa seorang perempuan merayap. Ma'an nisa wa imadul bilad. 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 Perempuan ini adalah tiang. Ma'an nisa wa imadul bilad. Perempuan ini adalah tiang. Ma'an nisa wa imadul bilad. Perempuan ini adalah tiang negara. Idza suluhat sulhal bilad wa idza fasadat fasadul bilad. Ketika perempuan ini baik, maka negara ini akan baik. Ketika perempuannya tak baik, maka baik tidaknya dalam keluarga, tenang tidaknya dalam keluarga, itu tergantung ibu-ibunya. Maka kalau ibunya rajin mengaji, rajin salat duha, ini Muhammad, kalau kamu ini Muhammad, kalau kamu mau tidak ketahuan sama Abu Jahal, ini jalannya. Ada berapa orang, Bu? Asma, Abdullah bin Quraikid, ada Amir Bukhara. Apa maknanya, Bu? Setiap apapun kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan gotong royong, kita tidak boleh one man show. Nabi Muhammad meskipun hijrah, beliau tinggal doa kepada Allah, bisa dia sendirian. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Beliau punya cara, ada job desk-nya masing-masing, dikasih bagian. Itulah pentingnya kekompakan. Jadi saya bercerita ini, Bu, ada hikmahnya semua. Jadi kekompakan apa? Di masjid ini tidak akan bisa sebesar ini kalau pengurus Kiai Haji Heru Saleh dengan pengurusnya kompak. Ada kurbannya, ada puasa yang dilaksanakan dengan ubudiyah yang bagus, dilaksanakan ubudiyah pengajian 1 Muharram. Ini bukan karena beliau sendirian, tapi karena ada pengurus, ada ibu-ibu yang saling bekerja sama. Apa maknanya saling bekerja sama? Sampai namanya Amir Bukhara ini dia update status. Makanya ada dalam kegiatan tubuh ada orang yang suka update status aja. Tapi datang enggak, tak masalah. Pak Ustadznya sudah datang. Pak Ustadz besok datang ke sini. Orang ini selalu ngundang, selalu kasih tahu, update terus di status, tapi tak pernah datang. Itu seperti Amir bin Khoro namanya. Jadi jangan salahkan. Makanya setiap orang ini punya skill masing-masing. Jangan sampai kita merendahkan, oh dia tuh cuma ngomong aja, tapi tak pernah bantu. Boleh jadi dia berpikir tentang masalah tenaga. Maka kita harus kompak, jangan tercerai-berai. Maka kata Nabi itu SAW ketika bulan Sa'ban, Allah itu mengampuni yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahinin. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa orang yang minta ampun kepadaku kecuali 2 yang tidak diampuni. Musyrikin, orang yang syirik, yang kedua musahinin, orang yang masih bermusuhan, yang tidak tegur sapa 3 hari lebih tetangganya, saudaranya. Maka jangan sampai kita, kalau kita salah dengan tetangga, salah dengan orang, tak bisa kita minta ampunkan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya kepada tetangga saya. Oh, kamu kan salahnya sama tetangga, kenapa minta ampun sama aku? Maka jangan sampai. Alhamdulillah orang Tiban Raya ini kompak semuanya. Ini terbukti, alhamdulillah kajiannya. Meskipun Ustadz banyak kali ngomongnya Ustadz Nuruddin, tapi jangan sampai dibikin status, Pak ya. Banyak kali Nuruddin ngomongnya. Dibikin status WA ulang. Alhamdulillah anteng semua. Mudah-mudahan di sini kompak,
bersahabat di dunia, bersahabat juga di surga. Rasulullah setelah itu barulah berangkat di hari pagi minggunya, kan malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, hari Minggunya malam Senin bertolak langsung ke Madinah. Apa yang kita bisa ambil lagi? Ternyata di tengah perjalanan di belakang Rasulullah itu debunya sampai tinggi ke atas. Oh, sampai ke atas tinggi. Ternyata itu ada orang yang ngejar pakai kuda. Pakai kuda sampai sekitar 300 meter, jatuh kudanya itu tersungkur. Bahkan kudanya itu patah tulangnya. Orangnya itu sampai berguling-guling. Siapa dia? Namanya Suraqah. Suraqah ini bahasa Arab. Kalau sampai ke Batam, serakah dia. Suraqah ini orang Yahudi, pembunuh bayaran, killer. Pembunuh bayaran yang dibayar oleh oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau kamu bisa penggal kepala Muhammad, kau bawa kepala Muhammad itu ke sini, aku berikan imbalan 100 onta. Berapa harga onta? Satu onta ini kalau ontanya sakit-sakitan, kudis kurap, itu 30 juta Pak. Kan biasanya ada onta yang dikerubutin lalat, itu 30 juta ya. Kalau ontanya bagus 70 juta. 70 juta kali 100 berapa? 7 miliar. Suraqah dijanjikan kalau kamu bisa ambil kepala Muhammad, aku kasih 7M. Kan begitu. Maka Suraqah dari rumahnya, dia cuma mikir di kepalanya, kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M. Semangat Pak. Aku bisa penggal Muhammad, aku dapat 7M. Pembunuh bayaran. Ternyata dekat dengan Nabi Muhammad 300 meter, tersungkur, tak pernah terjadi. Apa kata dia? Sambil agak menangis bilang, Muhammad, aku baru sadar sekarang. Ternyata engkau bukan manusia biasa, engkau manusia pilihan. Kenapa? Karena dari dulu aku tak pernah jatuh. Sampai sekarang aku sudah jatuh, kudaku patah tulang kakinya. Ini kamu hebat Muhammad. Berarti kamu ini orang luar biasa. Sampai detik itu 7M yang dijanjikan Abu Lahab hilang seketika Pak. Dibanding dengan kebahagiaannya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itu juga dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya Pak? Orang Suraqah yang jahat, pembunuh bayaran, bukan Islam, tapi kalau dapat hidayah, saat itu juga dia dapat hidayah. Sementara kita yang sudah beriman dari nenek moyang kita, lalu kita tidak mau bertobat. Artinya apa? Orang yang jahat berangkat dari rumah saja, ingin membunuh orang yang mulia, bisa saja waktunya bertobat, lalu kita yang beriman tidak mau bertobat. Jangan sampai kita tidak bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah engkau dengan taubatan nasuha. Yang diperintah oleh Allah bertobat itu Pak, bukan orang berdosa. Yang diperintah oleh Allah bertobat itu bukan orang yang bermaksiat, tapi orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, kembalilah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kembali dengan yang nasuh. Nasuh itu asal madu, murni. Bagaimana madu yang murni? Dihasilkan dari sampah-sampah, dari anak lebah, dari sampah hutan. Terjadilah ketika sudah disaring, terjadilah madu yang asal, madu yang murni. Apa maknanya? Kita ini semua punya dosa. Jangan sampai kita merasa, oh saya tak pernah punya dosa Pak Ustadz. Ketika kita merasa punya dosa, ketika kita merasa tak punya dosa, disitulah kita berdosa. Jadi apa maknanya? Kita jangan sampai tinggalkan tobat. Setiap hari kita mesti tobat. Apa salah satu langkahnya? Kata Rasulullah, orang bertobat ini pertama adalah mandi tobat, summa yatatahharu. Kalau ingin bertobat dengan betul-betul tobat, mandi tobat. Mandi tobat gimana Pak Ustadz? Sama dengan mandi besar, sama dengan mandi junub. Nanya ibu-ibu, Pak Ustadz, itu mandinya pakai gayung atau pakai ember Pak Ustadz? Terserah ibu. Kalau salto Pak Ustadz, kalau baknya besar bolehlah salto. Oh berarti boleh mandi sungai? Boleh, saya bilang gitu. Emang di mana sungai? Sungai Ladi Pak Ustadz. Nah silahkanlah ibu mandi sungai Ladi. Kalau ibu mandi sungai Ladi, bukan cuma dosa yang hilang, ibu pun terhanyut, saya bilang gitu. Jadi kalau mau mandi silahkan mandi seperti apa? Mandi seperti biasa. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghuslah litaubati sunnatan li ta'ala. Selesai mandi taubat, salat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Seperti apa salat sunat taubat Pak Ustadz? Sama. Ayatnya Pak Ustadz, kul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, kul huwallahu ahad. Berarti kalau kita baca kulhu saja Pak Ustadz, boleh. Enggak Pak Ustadz, kulhu. Salah lah. Yang penting salatnya Bu, kalau tak baca surat-surat itu pendek, yang penting tumaknina. Jangan buru-buru.
Karena ada orang sholat nih sekali nafas, satu kali nafas, dari mulai niat Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bahkan berzikir pun songo. Macam orang makan bakwan kepanasan, macam mana? Orang berzikir aja subhanallah, songo. Yang penting sholat sunat itu tumak nina, bacaannya meskipun tak baca surat tak masalah. Selesai sholat sunat 2 rakaat, barulah kita istighfar. Istighfar tu ada istighfar biasa, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Ada yang lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahluka wa abdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang Pak Ustaz, iya. Hafal Pak Ustaz, hafal. Kalau tak hafal Pak Ustaz, tengok di Google. Sayyidul istighfar. Klik di situ. Habis itu di print. Ibu-ibu kalau mau hafalin, taruh di tempel di depan, di atas kompor sambil masak. Allahumma anta rabbi. Insyaallah 3 hari hafal. Kalau tak hafal juga, ambil kertasnya, dibakar, masukkan ke air, minum. Penyakit lah Pak Ustaz, TBC. Jadi ini maksudnya adab-adab taubat. Jadi kalau belum pernah kita melakukan adab taubat, sekali ini, malam ini, alhamdulillah 1 Muharram, coba laksanakan bertaubat dengan cara mandi taubat. Misalkan jangan sampai kita meninggalkan dunia ini seperti ayam mati di lubung padi. Tak sempat pernah kita mandi taubat. Jangan pernah, saya tak, jangan. Kita banyak dosa. Nabi Adam aja berdosa. Jadi kita lakukan nanti malam insya Allah, bangun tengah malam tahajud, kemudian mandi taubat, sholat sunat taubat, lalu beristighfar. Yang penting secara hati, 3 juga, menyesal karena Allah, bukan bertobat karena ditangkap. Kenapa Bapak tak main judol lagi? Apa judol Pak Ustaz? Judi online. Kenapa Bapak tak main judol lagi? Kapok Pak Ustaz, ditangkap polisi. Berarti saya sudah tobat. Tobatnya karena ditangkap polisi. Kenapa ibu sudah tak nyanyinya lagi? Dimarahin sama suami Pak Ustaz, ditempeleng. Berarti tobatnya karena suami. Tobat itu karena Allah, kembali kepada Allah. Menyesal itu menyesali dengan perbuatan. Sekarang banyak orang bangga dengan dosanya. Yang ibu-ibu perempuan nih, tengok ke kawannya. Tengok dulu aku waktu SMA, rambutku dikepang, bajuku pakai rok mini, cantik kan aku. Dikasih tahu sama orang, apalagi sampai diupload di Facebook. Nauzubillah min dzalik. Ini namanya bangga dengan dosa. Berarti dia belum bertobat. Maka ketika pekerjaan ini dilakukan, dosa yang 100 misalkan, kita punya dosa 100 kali, kita bertobat, tapi kita kembali kepada dosa yang sama, maka yang 100 dosa itu kembali lagi. Karena kita sudah transaksi dengan Allah dipecahkan. Kita sudah memecahkan, kita sudah menggagalkan transaksi dengan Allah. Katanya sudah tobat. Kenapa kamu kembali lagi dengan dosa? Maka dosa yang lalu akan kembali lagi. Maka perjalanan hijrah ini banyak hikmahnya. Kalau saya sampaikan sampai ke Madinah, belum lagi membangun masjid, belum lagi sampai Nabi Muhammad itu ketika itu menentukan sahabat yang jadi ini, yang jadi gubernur. Panjang ceritanya, Bu. Ini mungkin sampai besok tak selesai. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dengan apa yang sampaikan, yang belum pernah Ibu ketahui, bahwa ternyata di balik perjalanan hikmah itu banyak yang sudah kita tak tahu, ternyata hari ini tahu. Dan kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Dimulai dari Nabi Muhammad yang akan mau dibunuh sampai sembunyi, itu bukan proses yang biasa, tapi itu proses luar biasa mengajarkan kepada kita. Dulu saya tak tahu, Pak, kenapa Nabi Muhammad sembunyi. Emang takut? Enggak takut. Itu semuanya perintah Allah. Karena apa yang disampaikan Nabi itu semuanya bukan dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan sepatah sehuruf pun kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hikmah perjalanan ini kita menjadikan orang yang hijrah betul-betul berubah dari yang dulunya tak baik menjadi baik, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, yang takut sama Allah, bukan di banyak orang saja, tapi takut sama Allah dimanapun kita berada. Everywhere, every place, in every moment. Kita takut kepada Allah, bukan karena dilihat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, mohon maaf kalau ada kata menyinggung, karena saya manusia biasa. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Ini langsung doa atau gimana Pak Kiai? Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mudah-mudahan amal kita di tahun 1445 Allah terima semuanya. Allah jadikan hati ini menjadi lebih ikhlas lagi. Allah jadikan hati ini kita lebih ridho lagi dengan takdir Allah, dan mudah-mudahan tahun 1446 ini menjadikan kita lebih baik lagi dalam masalah pergaulan, persahabatan, dalam masalah organisasi, dalam keluarga, terutama dalam hal meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi beribadah, lebih banyak lagi gemar sedekah, dan insya Allah kita akan selalu menolong agama Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahil umurana umur din dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.